Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Kang Agus, teman-teman. Hari ini saya mau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar akar bajakah ya. Yang mana pertanyaan ini sering betul ditanyakan oleh teman-teman yang masih kebingungan. Nah, tapi teman-teman jangan kaget dulu. Ini saya bikin kontennya sambil mancing supaya suasananya agak santai aja, teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman kita, yaitu jenis bajakah yang bagus untuk pengobatan itu yang mana? Nah, kalau untuk pertanyaan ini teman-teman, sudah sering saya katakan bahwa jenis bajakah itu banyak, dan juga jenis bajakah itu fungsinya beda-beda, teman-teman. Ada jenis kalalawit, ada jenis tampala super, ada jenis tunggal, dan juga akar kuning. Nah, jadi kalau bagus atau tidaknya itu tergantung dari sakitnya teman-teman itu apa. Misal contoh aja, contoh teman-teman ada sakit di bagian perut, misalnya aja di usus, entah itu bisa kanker usus, entah itu dari pencernaan, kista, miom, dan sebagainya yang berkaitan dengan di perut itu saya sarankan bagusnya itu pakai yang Tampala Super. Kenapa bagus yang Tampala Super? Karena teman-teman, bukan dari pengalaman saya, tapi pengalaman banyaknya customer itu mereka cocoknya memang pakai yang Tampala Super. Lalu ada yang nanya nih, bisa nggak sih pakai yang tunggal? Boleh pakai yang tunggal, cuman kurang efektif aja. Mungkin bisa jadi penyembuhannya agak kurang, atau reaksinya juga agak lambat kayak gitu, teman-teman ya. Jadi bagus tidaknya sebuah jenis bajakah itu bagaimana dari sakit teman-teman itu sendiri. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, pantangan yang harus dihindarkan ketika meminum bajakah. Pantangan yang harus dihindarkan itu sebenarnya tergantung dari kita sih, teman-teman, kalau menurut saya. Karena ada yang makannya itu sembarang, nggak ada aturan, tetap mereka sembuh. Ada yang memang pola makannya dijaga betul-betul, tetap juga nggak sembuh. Nah, jadi sebenarnya kalau pola makan itu kita aja sendiri yang bawa, teman-teman. Kalau dirasa makanan itu akan menimbulkan reaksi sakit, jangan dimakan deh. Intinya pikiran kita kayaknya. Jadi kalau makanan itu kira-kira insya Allah sehat aja nih makan ini, nggak apa-apa, makan aja. Insya Allah nggak apa-apa, teman-teman. Tapi kalau makanan itu di dalam pikiran teman-teman itu sudah berpikir kalau makanan itu akan menaikkan darah tinggi, teman-teman, membuat kolesterol kambuh, membuat rematik kambuh, membuat asam lambung kambuh, lebih baik nggak usah dimakan. Cari makanan yang sekiranya pikiran teman-teman itu tidak apa-apa. Itu sebenarnya, teman-teman, faktor dari makanan itu kenapa sering terjadi makanan itu pantang. Tapi sebenarnya kalau menurut saya enggak kayak gitu. Jadi tergantung pola pikir teman-teman. Makan dalam pikiran teman-teman, oke, makan. Tapi kalau dalam pikiran teman-teman, jangan makan. Oke? Nah, gitu. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Kenapa saya sudah minum bajakah tapi belum juga sembuh? Customer saya itu, teman-teman, kalau saya hitung ya dari kontak yang saya simpan, bentar. Ada apa? Dibawa ikan. Oke. Dari kontak customer saya itu sekitar 3.000 lebih customer saya, teman-teman. Dari 3.000
dari 3.000 customer itu teman-teman, banyak sekali yang sembuh dengan mengkonsumsi akar bajaka. Nah, itu suara pesawat teman-teman ya. Jadi di alam luar, di alam bebas itu memang seperti ini. Jadi nggak apa-apa, tapi lebih santai kayak gitu. Bentar teman-teman. Dapat. Ini kalau di sini ikan betok namanya, kayak ikan papuyu, ikan betrik ya. Kalau di sini ikan papuyu. Ya, jadi dari 3.000 customer, 3.000 lebih customer saya itu banyak sekali yang sembuh meminum rebusan akar bajaka. Tapi banyak juga teman-teman yang nggak sembuh meminum akar bajaka. Kayak gitu. Waduh. Wah, gacor. Strike terus sih. Ya, kayak gitu loh. Nah, tapi sebenarnya kalau teman-teman dilihat dari cara panduan saya meminum akar bajaka, itu memang harus ada tata caranya teman-teman. Salah satu faktor yang membuat ini ikhtiarnya teman-teman, ikhtiarnya ya. Salah satu faktor yang membuat kita itu tidak sembuh ketika meminum akar bajaka, yaitu yang pertama cara pengolahan yang salah. Yang pertama, yang kedua, cara meminumnya yang salah. Yang ketiga, itu jenis bajakanya yang salah. Yang saya bilang tadi di awal. Kayak gitu ya. Nah, kenapa cara pengolahan yang salah? Maksud saya seperti ini. Kadang-kadang ada yang customer itu ketika dia mencoba bajaka, dia langsung dengan dosis tinggi. Contoh, ini sering saya bahas sekali teman-teman. Cuman mungkin saya bahas kembali ya. Sering sekali teman-teman itu merebus akar bajaka itu langsung banyak. Padahal kondisi tubuh saat itu belum bisa menerima akar bajaka. Akar bajaka itu termasuk jenis tanaman herbal dengan dosis keras teman-teman. Karena apa? Memang akar bajaka diperuntukkan untuk penyakit yang keras. Jadi nggak bisa dong teman-teman dengan kondisi tubuh yang lemah teman-teman langsung memakainya dengan dosis tinggi. Contoh aja kita pakai bajaka tunggal. Teman-teman langsung merebus 7 keping. Langsung diminum sehari 3 kali. Kayak gitu. Itu justru malah membuat kondisi badan teman-teman itu jadi drop kayak gitu. Yang pada akhirnya belum masa proses penyembuhan itu sudah lemes duluan badan teman-teman tuh. Kemudian dari jenis itu teman-teman harus memahami Kak. Makanya setiap mau beli bajaka, itu teman-teman tanya dulu nih sakitnya apa. Kayak gitu loh. Jenis bajaka apa yang bagus untuk teman-teman konsumsi agar tepat untuk pengobatan teman-teman itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada lagi, apakah ada jenis bajakah yang beracun? Jenis bajakah yang beracun itu sebenarnya bukan bajakah sih teman-teman. Cuman bajakah itu sebenarnya dikategorikan beracun enggak, cuman tidak berkhasiat aja sih sebenarnya. Karena memang dari sekian banyak puluhan jenis bajakah itu, hanya beberapa yang bagus untuk pengobatan. Nah, dari beberapa jenis ini itu ada 4 jenis yang paling bagus untuk pengobatan. Yang saya sebutkan tadi, kalau awit, tampar super, tunggal, dan akar kuning. Itu yang paling bagus untuk pengobatan. Sisanya jenis selain itu untuk kesehatan. Bisa, tapi hanya untuk kesehatan kayak menyehatkan tubuh, mengembalikan stamina seperti itu, tapi tidak untuk pengobatan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenapa harga bajakah di Abang mahal? Sebenarnya kalau dikatakan mahal mungkin mahal ya.
Ya saya akui bajaka yang saya jual itu mahal sih. Untuk bajaka tunggal sendiri saya jual di harga 300.000 per kilo teman-teman. Untuk Tampala Super itu 200.000 per kilonya. Kalalawit 170.000 per kilonya, dan akar kuning 170.000 per kilonya. Kenapa akar bajakah saya mahal? Saya ada kok jual bajakah yang harganya 60.000 kalau teman-teman mau. Bajakahnya mirip sekali sama tunggal. Saya ada kok bajakah yang saya jual harganya 60.000. Bajakahnya juga mirip sekali dengan Tampala Super. Ada juga 60.000 yang mirip dengan kalalawit dan akar kuning. Jadi kalau teman-teman mau yang murah boleh saya kasih, tapi jenis bajakahnya beda. Karena gini loh teman-teman, bajakah yang asli, yang benar-benar asli, yang berkhasiat, itu memang susah nyarinya. Yang pertama, kita nggak bisa mengandalkan satu orang, dua orang. Paling tidak kita masuk ke dalam hutan itu minimal sekali 3 atau 4 orang, agar keamanan juga bisa terjaga. Tahu aja kan, hutan, namanya juga hutan teman-teman, kayak gitu resikonya tinggi. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi nggak, gimana ya, kalau dikatakan mahal ya saya akui memang mahal, cuman ada resiko di situ teman-teman, kenapa harga yang saya jual mahal ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau yang murah saya ada kok, serius. Nah, tuh nyangkut kan. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab teman-teman. Ini ada 5 pertanyaan, cuman waktunya kan udah, durasinya udah panjang banget, jadi kayaknya nggak cukup ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya seputaran bajaka bisa tulis di komen aja, nanti kita di konten berikutnya kita tanya jawab aja ya. Mudah-mudahan dari tanya jawab ini teman-teman bisa membantu teman-teman dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini teman-teman ingin ajukan. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.